bertepatan dengan seabad JAI itu kita berusia 1/4 abadnya. Salah satu kekhasannya adalah karakter komunitas ini diimplementasikan di sekolah ini. Sekecil apapun yang kita lakukan ini akan berdampak kepada induk kita, ya, kepada sistem nilai, ya, yang menjadi atmosfer di mana Al-Wahid ini berada. Belajar di SMA Plus Al-Wahid tidak hanya terbatas di ruang kelas. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler tersedia untuk mengembangkan minat dan bakat siswa, mulai dari olahraga, seni, sains, hingga organisasi siswa. Melalui kegiatan ini, para siswa dilatih untuk bekerja sama, berdisiplin, serta menyalurkan kreativitas mereka. Dan bagi para siswa, SMA Plus Al-Wahid bukan sekadar sekolah. Ini adalah tempat untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang dalam program Liputan Khusus. Pada episode ini, saya berada di salah satu daerah di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di SMA Plus Al-Wahid. Kita akan meliput secara khusus kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, dan seluruh kegiatan yang mendukung visi dan misi SMA Plus Al-Wahid. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan dengan liputan ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya man ahatal khalqa bil alai nuthni alaika wa laysa hawlu thanai. Berdiri dengan semangat mencetak generasi berilmu dan berakhlak, SMA Plus Al-Wahid hadir sebagai sekolah yang memadukan pendidikan modern dengan nilai-nilai Islami. Lingkungan yang asri, ruang belajar yang nyaman, menjadi penunjang proses pembelajarannya. Di sini, setiap siswa tidak hanya diajarkan untuk cerdas secara akademis, tetapi juga dibimbing agar memiliki karakter, kepemimpinan, dan jiwa sosial yang kuat. Di bawah kepemimpinan yang visioner, SMA Plus Al-Wahid menetapkan visi besar, yakni mencetak generasi unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Dan dengan guru-guru yang berkompeten dan metode pembelajaran yang inovatif, SMA Plus Al-Wahid terus berkomitmen menghadirkan pendidikan yang terbaik bagi siswanya. Pemirsa, salah satu syarat sekolah menjadi sekolah unggulan adalah tergantung dari visi seorang pemimpin dari sekolah tersebut. Maka kita di sesi ini akan mencoba untuk ngobrol bareng, wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Plus Al-Wahid. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Alhamdulillah kita mendapatkan satu kesempatan yang sangat istimewa untuk langsung kita ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Plus Al-Wahid. Insya Allah nanti kita ke depannya akan menanyakan terkait SMA Al-Wahid secara luas, secara general, atau mungkin juga secara mendetail. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dodi untuk waktunya. Alhamdulillah. Ini saya ucapkan terima kasih sudah dikasih kesempatan Pak untuk mengeksplor SMA Plus Al-Wahid ini. Alhamdulillah. Mungkin Pak, pertanyaan saya pertama terkait latar belakang Pak. Latar belakang berdirinya SMA Al-Wahid itu seperti apa Pak? Ya, ringkasnya barangkali latar belakang berdirinya SMA Plus Al-Wahid ini berangkat dari kekhawatiran warga di Tenjo Waringin. Karena anak-anak usia SMA itu cenderung kemudian putus madrasah. Karena SMA terdekat itu jaraknya barangkali lebih dari 10 km. Untuk yang terdekat bahkan terjauhnya sampai ada yang 30 km dari sini. Sehingga
setiap anak yang lanjut SMA itu artinya mereka putus madrasah. Nah, lalu kemudian ada inisiasi dari warga yang kemudian gayung bersambut dengan pengurus besar, dalam hal ini Sekretaris Taklim, untuk mendirikan sebuah sekolah yang tujuan utamanya adalah bagaimana menyelamatkan keberlanjutan siswa madrasah di jenjang usia madrasah ulia setingkat SMA, tetapi sekaligus memiliki sebuah lembaga pendidikan formal yang mana akan menyelamatkan anak-anak lainnya dari keterputusan usia SMA. Barangkali latar belakang historisnya secara umum seperti itu, ya. Kalau secara ini Pak, sekarang usia yang keberapa nih Pak Al-Wahid ini? Al-Wahid tahun ini tahun yang ke-25 karena berdiri tahun 2000. 2000 Ya, ya, jadi betul. bertepatan dengan seabad JAI itu kita berusia seperempat abadnya. Alhamdulillah. Mubarak Pak, Masya Allah, ini sebuah prestasi yang luar biasa. Ya. Nah, terkait visi misi Pak, SMA Plus Al-Wahid ini apa Pak? Visi kita itu merupakan visi yang menggabungkan, mengkolaborasikan antara visi induk nilai kita, yaitu Jemaat Ahmadiyah, dengan kurikulum nasional. Jadi setiap tahun kita itu selalu berusaha menggabungkan ini, tidak mendikotomikan, tetapi mengkolaborasikan, sehingga redaksi dari visi misi kita itu, visinya adalah terciptanya generasi atau terciptanya lulusan yang furqon dan brilian. Furqon ini merupakan doa dari khalifah kita yang keempat. Artinya anak-anak kita haruslah menjadi pembeda, memiliki pembeda. Kemudian kalau brilian itu mempunyai kecemerlangan, ya, baik dari secara rohani maupun akademik gitu ya. Sesuai dengan kalau sekarang karena kita menggunakan kurikulum nasional di mana lulusan itu harus memiliki 8 dimensi, ya. Ada 8 profil, ya. 8 profil lulusan itu mempunyai dimensi-dimensi. Jadi lulusan kita pun seyogyanya memiliki 8, ya, dimensi profil lulusan, ya. Demi apa? Demi mencapai generasi emas tahun 2045. Ya, berarti 20 tahun yang akan datang. Ya, betul. Nah, terkait ciri khas nih Pak. Apa ciri khas pembelajaran di sini Pak? Ini pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan yang menarik, ya. Menariknya sebab begini. Pada dasarnya setiap sekolah itu harus khas, ya. Karena sekolah itu dalam kurikulum yang sekarang itu disebutnya dengan istilah satuan pendidikan. Artinya ketika satuan pendidikan maka kurikulum nasional itu mestinya ditafsirkan secara implementatif di sebuah satuan pendidikan itu dengan khas. Karena sesuai dengan karakteristik lingkungan, kemudian nilai-nilai yang mana sekolah itu berada, ya, ada kearifan lokal dan sebagainya. Sehingga kekhasan Al-Wahid ini akan merupakan kekhasan di mana Al-Wahid itu berada. Salah satunya karena sekolah kita berbasis komunitas, ya, maka salah satu kekhasannya adalah karakter komunitas ini diimplementasikan di sekolah ini, begitu ya. Baik itu secara ajaran, kultur, ya, ataupun cita-cita. Sehingga sekolah ini akan senafas, ya, dengan sumber nilainya, dengan kulturnya. Misalnya apabila ada gerakan persiapan, misalnya vaksinasi dulu, ya. Ketika perintahnya vaksinasi, maka Al-Wahid menjadi sekolah yang 100% siswanya itu siap untuk divaksin misalnya. Apabila sekarang seruannya kita itu melazimkan minum obat homeopati untuk persiapan Perang Dunia Ketiga misalnya, maka kita ikut. Nah, ini merupakan kekhasan, ya, dari satuan pendidikan Al-Wahid ini. Ya, kalau didetailkan lebih detailnya, ya berarti akan sangat banyak, ya, yang harus disampaikan. Terkait sekarang Pak, kalau bicara prioritas utama Pak, mungkin 3 saja.
prioritas di sekolah ini apa Pak? Untuk tahun ini Pak? Untuk tahun ini prioritas kita yang pertama adalah peningkatan perbaikan ya, perbaikan fisik bangunan ya. Karena sebagaimana kita ketahui gedung kita ini terlalu sederhana ya, terlalu sederhana sehingga perlu ada sentuhan-sentuhan aksesoris yang sifatnya fisik ya, sentuhan-sentuhan eksterior ya, supaya anak-anak kita juga mendapatkan suasana baru dan itu pun akan meningkatkan rasa betah mereka, kebanggaan mereka kepada sekolah mereka secara fisik. Yang kedua, kita juga peningkatan kualitas pembelajaran. Apalagi tantangan sekarang, kita harus menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam ya, atau deep learning. Nah, deep learning ini memberikan kepada siswa itu layanan pembelajaran di mana harus berkesadaran. Siswa itu harus sadar bahwa mereka itu adalah siswa, mereka sadar bahwa mereka itu bersekolah, terus kemudian juga harus bermakna. Mereka juga harus tahu bahwa pembelajaran ini bermakna untuk sekarang, bahkan untuk nanti ke depannya. Dan yang tidak kalah pentingnya harus bergembira. Nah, jadi karena joyful ini akan membuat anak merasa betah di kelas. Dan joyful juga sebetulnya bisa dihasilkan karena mereka berkesadaran dan bermakna. Dan prioritas ketiganya, prioritas kita adalah kita berharap tahun ini prestasi-prestasi ya bisa lebih ya, misalnya di akademik ataupun non akademik ya. Ini 3 prioritas yang kita harapkan di tahun ini di seabad ya, keberadaan induk ya dari nilai Al-Wahid ini berada, ya kita bisa memberikan. Terkait kegiatan ekstrakurikuler Pak di SMA Al-Wahid ini apa saja Pak? Ya, kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler yang kita berikan layanannya hampir sama, mirip lah ya dengan umumnya sekolah umum ya. Ada Paskibra, lalu ada PMR, ada English Club ya, lalu ada jurnalistik ya, lalu kemudian ada juga yang bersifat olahraga seperti voli dan bela diri, dan tentu saja ekskul wajib yaitu pramuka. Karena kalau pramuka itu wajib, mengapa? Karena pramuka merangkum ya, semua potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh peserta didik itu di luar yang organisasi intrasekolah yaitu OSIS. Kalau OSIS kan tidak ada sekolah tanpa OSIS ya, gitu, seperti itu. Nah, kalau prestasi ini Pak, mungkin pemirsa juga penasaran terkait prestasi ya. Ya, kalau untuk prestasi ya, Al-Wahid itu beberapa waktu lalu ya, atau setidaknya satu tahun pelajaran lalu kita berhasil misalnya meloloskan salah satu peserta didik kita itu untuk menjadi juara ya, walaupun masih perunggu ya, itu di bidang astronomi ya, begitu ya. Sementara sebelumnya itu ada yang di matematika, di biologi, begitu ya. Kemudian anak-anak kita juga ikut kegiatan olimpiade yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ya. Itu sempat kita di 2 tahun terakhir ini ya, tidak kurang dari 10 lah anak-anak kita yang ikutan, misalnya ada yang di bahasa, ada yang di IPA gitu, di ekonomi dan sebagainya. Karena banyak sekali lembaga-lembaga termasuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan olimpiade secara mandiri. Nah, kalau sekarang Pak, saya geser sedikit Pak, terkait pembinaan akhlak dan spiritual baik itu di sekolah maupun di luar sekolah seperti apa Pak? Ya, kalau untuk anak-anak kita yang tinggal di boarding, di asrama, mereka mendapatkan layanan lebih ya, mendapatkan layanan lebih seperti pembiasaan yang terkontrol atau termonitoring gitu kan. Lalu kemudian mereka juga ada penambahan ilmu pengetahuannya, misalnya melalui pembelajaran boarding ataupun ada pembiasaan pengembangan bakat. Mereka sendiri belajar ya, tiap hari Sabtu biasanya mereka belajar membuat paper, mereka belajar untuk mempresentasikan, mereka belajar untuk berargumentasi, mereka juga belajar untuk memanage sebuah pertemuan, seperti ada MC, siapa yang nanti
mengatur ya tata letak dan sebagainya. Ada juga pembiasaan mereka dalam bersosialisasi, mereka berkunjung ke cabang-cabang tertentu ya, atau mereka melakukan kegiatan yang mana mereka dikenalkan ke cabang-cabang terdekat. Baik Pak, terkait bimbingan konseling nih Pak, untuk mendukung siswa belajar kesehariannya bagaimana di Al-Wahid ini Pak? Ya, untuk bimbingan konseling ini yayasan memiliki konsultan pendidikan, yaitu salah satunya adalah Ibu Ike Hamzah. Ya, Mama Ike juga sama memberikan layanan. Sementara kalau untuk yang secara terintegrasi dalam kegiatan di sekolah, kita memiliki BP dan BK. Kita juga bekerja sama dengan psikologi klinis ya, Ibu Dika, untuk penanganan kasus-kasus yang memang harus ditangani ya. Nah, sementara untuk layanan dalam keseharian itu dipegang oleh wali kelas. Ini Pak, terkait membangun keseimbangan Pak antara akademik, akhlak, dan keterampilan bagi siswa. Bagaimana sekolah memandang hal itu Pak? Ya, apalagi dengan kurikulum yang sekarang ya, bahwa ada olahraga, ada olah rasa, ya ada olah jiwa ya. Dan satu lagi ya, sekolah jadi lupa, ada 4 ya, ada 4 olah gitu ya. Jadi ada anak yang misalnya dia itu tipenya kinestetik, artinya dia bagus di olahraga, bagus di sesuatu yang bergerak. Ada anak yang bagus di akademik misalnya, tapi dia kurang bagus di olahraga. Nah, dan ada yang di seni bahkan, termasuk ya seni ya. Termasuk bahkan seni musik pun, bila ada anak yang memang dirasa bagus punya bakat musik, kita akan ikut sertakan dalam misalnya festival lagu dan seni gitu ya. Ada mungkin pentas-pentas yang bisa kita ikuti tapi dalam bingkai pendidikan. Ya, seperti di Al-Wahid ini boleh anak punya bakat musik, tapi di Al-Wahid tidak akan pernah ditemukan anak bawa gitar, genjreng-genjrengan di lorong, tidak. Tapi saya sebagai guru memberikan ruang kepada anak, misalnya ketika sedang camping atau ketika ada pentas seni, mangga silakan anak untuk berkreasi. Nah, kita mencoba menyeimbangkan itu semua dengan memberikan dukungan yang seimbang. Jadi kita tidak akan memandang bahwa matematika lebih tinggi dari seni, ya, atau misalnya bahasa lebih mulia dari sejarah gitu. Tapi pada dasarnya setiap anak boleh untuk berkembang sesuai dengan bakat dan kecenderungannya. Sekolah memberikan dukungan sama ya, baik kepada olahraga maupun matematika gitu ya, baik seni ataupun misalnya geografi begitu. Kita beri ruang yang sama. Ini Pak, terkait pesan nih Pak ya, untuk baik itu adik-adik maupun orang tua silakan boleh sampaikan Pak. Ya. Kami di Al-Wahid yang berusia 25 tahun ini sangat-sangat bersyukur karena selama 25 tahun ini kan kita mendapatkan dukungan dari orang tua. Tidak mungkin Al-Wahid ada sejauh ini bila tanpa dukungan orang tua. Jadi yang pertama, kita sangat mengapresiasi atas kepercayaan dan dukungan. Kemudian bagi para peserta didik yang sekarang sudah bergabung, itu kalau kita sering menyampaikan bahwa anak-anak Al-Wahid itu adalah anak-anak luar biasa. Mengapa? Karena dari sekian ribu barangkali ya, di sini berkumpul 300 orang anak yang mereka itu anak-anak luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak butuh sesuatu yang besar untuk menjadikan dirinya besar. Karena kalau ada orang yang memilih sekolah bagus, sekolah favorit, sekolah yang banyak meloloskan misalnya orang-orang hebat, itu artinya orang itu membutuhkan sesuatu yang besar untuk membesarkan dirinya. Sementara yang sekolah di Al-Wahid ini adalah mereka yang mereka tidak membutuhkan sesuatu untuk membesarkan dirinya, ya, karena mereka punya sesuatu yang besar yang bisa membesarkan dirinya, yaitu diri mereka sendiri. Jadi kita sangat apresiatif dengan anak-anak yang datang ke sini. Jadi kepada adik-adik calon siswa SMA, bergabunglah dengan Al-Wahid, karena kalau di Al-Wahid sekecil apapun yang kita lakukan ini akan berdampak kepada induk kita, ya, kepada sistem nilai ya yang menjadi atmosfer di mana Al-Wahid ini berada.
bukan hanya untuk kejayaan diri, bukan hanya untuk kejayaan sekolah, tapi ini untuk jemaat kita. Sekaligus ini menjadi jendela supaya saudara-saudara kita bisa melihat bahwa ternyata Ahmadiyah juga nasionalis, bahwa ternyata Ahmadiyah juga bisa berkontribusi, ya, bahwa Ahmadiyah juga ternyata memberikan sumbangsih. Anak-anak kita ada yang bergabung di donor mata, anak-anak kita sudah mulai donor darah. Di sini anak-anak yang usia kelas 11 sudah donor darah loh. Kalau setahunnya bisa 5 kali, maka anak-anak Al-Wahid itu ketika mereka keluar itu sudah mencatatkan diri 10 kali donor darah. Dan donor darahnya ada di sekitar kita. Ini adalah tempat yang tepat, ya, untuk putra-putri jemaat ini memberikan kontribusi, belajar untuk menjadi kontribusi. Jadi silakan bergabung ke sini. Bila sekarang Al-Wahid belum menjadi sekolah impian, atau bahkan memang tidak ditakdirkan untuk menjadi sekolah impian secara duniawi, tapi sekolah Al-Wahid adalah menjadi sekolah tempat di mana impian-impian itu terwujud. Saya harap begitu Pak Mubalik ya. Masya Allah. Ini Pak Tatep sungguh luar biasa ya. Terima kasih banyak nih Pak. Banyak sekali nilai-nilai falsafah-falsafah yang mudah-mudahan pemirsa, saya pribadi mendapatkan ini sebagai sebuah pencerahan Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Sama-sama, atas kesempatannya, waktunya. Mudah-mudahan SMA Al-Wahid semakin berkembang, semakin maju, penuh dengan keajaiban tadi kata Bapak ya, dan tentunya mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Yudra bidzikrika fit turab nidai. Prestasi demi prestasi terus diraih oleh siswa SMA Plus Al-Wahid, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Siswa-siswa ini pun telah mengharumkan nama sekolah. Semua pencapaian ini adalah bukti nyata kualitas pembinaan yang telah diterapkan. Belajar di SMA Plus Al-Wahid tidak hanya terbatas di ruang kelas. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler tersedia untuk mengembangkan minat dan bakat siswa, mulai dari olahraga, seni, sains, hingga organisasi siswa. Melalui kegiatan ini, para siswa dilatih untuk bekerja sama, berdisiplin, serta menyalurkan kreativitas mereka. Dan bagi para siswa, SMA Plus Al-Wahid bukan sekadar sekolah. Ini adalah tempat untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan jati diri. Suasana kekeluargaan, kedekatan dengan guru, serta dukungan penuh dalam pengembangan potensi menjadikan setiap siswa merasa bangga menjadi bagian dari SMA Plus Al-Wahid. Pemirsa, kita akan dengarkan bagaimana para siswa menyampaikan pengalamannya tentang menuntut ilmu di SMA Plus Al-Wahid ini. Kita akan dengarkan dari salah satu putri dan salah satu siswa yang putra. Oleh karena kita dengarkan bagaimana kekhasan mereka dalam menyampaikan pengalaman-pengalaman menariknya sekolah dan menuntut ilmu di SMA Al-Wahid. Mari kita dengarkan. Ya man yara qalbi wa lubba Pemirsa, kita berkesempatan untuk sedikit ngobrol wawancara dengan salah seorang siswi di Al-Wahid ini. Beliau adalah ketua OSIS ya, Hestia. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, pertanyakan apa pengalaman Hesti yang bisa mengubah diri Hesti sekolah di Al-Wahid ini apa? Jadi pengalaman yang menurut saya paling bisa mengubah diri saya selama di Al-Wahid ini, dari yang dulunya saya bisa dibilang lumayan pemalu, saya menjadi lebih percaya diri. Jadi setelah masuk Al-Wahid ini, karena lingkungannya baru, saya merasa kayak ya udahlah, lakuin apa aja yang penting positif. Dari situ saya mencoba untuk masuk berbagai organisasi, mencoba untuk mengemban tanggung jawab, dan akhirnya saya
diberi kepercayaan untuk menjadi ketua OSIS, dan itu menjadi tonggak terbesar saya selama ada di Al-Wahid ini. Saya merasa kayak saya bisa lebih bagus dalam kepemimpinan, dan saya juga merasa wah, di Al-Wahid ini ternyata potensi saya bisa berkembang nih gitu. Dengan sangat istimewa ya, luar biasa. Oke, Hesti, terkait pengalaman seru mengikuti ekstrakurikuler, bisakah disampaikan? Silakan. Jadi kebetulan saya mengikuti ekstrakurikuler English Club, dan di sana jujur seru banget, teman-temannya sangat fun, dan juga di sana bukan cuma belajar bahasa baru, tetapi juga kita berdiskusi, kita belajar public speaking, kita juga mencoba untuk berbahasa asing di depan banyak orang. Dan jujur yang paling berkesan selama saya ada di English Club itu, saya pernah terpilih menjadi wakil ketua, yang itu jujur tidak expected, but that's satu hal yang kayak aku pikir mustahil ternyata bisa gitu. Wah, luar biasa. Jadi artinya potensi berbahasa Inggris sekarang semakin fluent lah ya, keren ya. Oke. Nah sekarang saya ingin tahu pengalaman yang paling berkesan dari Hesti ketika tinggal di asrama. Gimana? Pengalaman paling berkesan itu pertama pastinya kayak ternyata gini rasanya, jauh dari orang tua, kayak apa-apa harus sendiri, kita ada di lingkungan baru di mana kita harus disiplin, harus bisa mengatur waktu sendiri tanpa bimbingan orang tua. Dan di asrama juga saya udah banyak sekali teman-teman yang memang berasal dari daerah lain ya kalau di Al-Wahid ini. Jadi wah, ternyata anak-anak daerah lain tuh cara ngomongnya seperti ini, kita jadi tahu budaya mereka seperti apa, dan akhirnya itu bisa menambah relasi saya, dan itu sangat berkesan sih Bapak. Masya Allah, luar biasa. Baik, terakhir untuk Hesti pertanyaannya, apa pesan untuk mungkin adik-adik lain yang mungkin akan bergabung ke Al-Wahid? Silakan disampaikan pesan. Nah mungkin adik-adik yang akan bergabung ke Al-Wahid itu pertama mungkin teman-teman tuh bakal ngerasa kayak kurang nyaman gitu ya. Itu sangat wajar karena kita ada di lingkungan baru di mana kita memang perlu adaptasi, dan kadang adaptasinya itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi seiring berjalannya waktu pasti adik-adik sekalian tuh ngerasa wah ternyata Al-Wahid seru juga gitu ya. Karena di sini lingkungannya juga anak-anaknya mau diajak untuk tumbuh bersama, gurunya juga dengan senang hati membimbing kita, dan teman-teman kan di sini tahu sendiri kalau Al-Wahid ini bukan hanya belajar tentang materi, tetapi juga kejemaatan. Jadi mungkin teman-teman yang emang masih penasaran nih tentang jemaat, pengen ngulik jemaat lebih dalam, teman-teman bisa masuk ke Al-Wahid, dan pasti kita sambut dengan ramah. Baik, terima kasih banyak Hesti ya atas penyampaiannya. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahra Nasrullah Fathan Kariba, bisa dipanggil Fathan atau Dahra. Saya berasal dari Bekasi, kemudian saya kelas 11 bahasa. Baik, itu Pak Bukalik. Baik, terima kasih Fathan. Nah, Fathan, saya pengen nanya ya gitu, kenapa Fathan memilih SMA Al-Wahid? Oke, untuk pertanyaan pertama, alhamdulillah untuk memilih SMA Plus Al-Wahid itu karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan karunia dengan keinginan sendiri, alhamdulillah. Karena saya lihat Al-Wahid ini sekolah yang menjadi salah satu pencetus untuk menjadi mubalik, dan itu sejalan dengan cita-cita saya, insya Allah. Mohon doanya Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Nah kemudian Fathan, apa nilai yang paling istimewa yang Fathan rasakan setelah sekolah di Al-Wahid ini? Oke, jazakumullah mubalik. Kurang lebih saya 1 tahun berada di Al-Wahid, terutamanya di lingkungan asrama boarding. Yang saya rasakan pemubalik, ada keberkahan doa huzur, karena Al-Wahid ini diresmikan oleh huzur yang keempat. Alhamdulillah itu sangat dirasakan di dalam kehidupan saya di Al-Wahid ini, karena salah satu visi misi SMA Plus Al-Wahid yaitu wonder, keajaibannya. Al-Wahid itu selalu mempunyai keajaiban yang selalu muncul gitu, walaupun mungkin kalau misalnya kita lihat secara fasilitas atau kelengkapan jauh lah. Cuman saya merasa cukup di Al-Wahid ini, dan selalu ada keajaiban dari keberkahan doa huzur itu. Subhanallah, ini pemirsa satu nilai yang sangat luar biasa yang berdasarkan pengalaman ya. Iya Pak Mubarak. Masya Allah, ini luar biasa Mubarak. Saya cukup terkesan dengan jawaban Fathan tadi. Baik Fathan, pertanyaan selanjutnya, apa pelajaran hidup yang istimewa yang Fathan rasakan setelah sekolah di sini? Oke.
untuk pelajaran hidup yang saya rasakan setelah di Al-Wahid, potensi yang saya miliki itu terus terupgrade gitu Pak Mubalik. Soalnya sebelum saya ke Al-Wahid saya rasa untuk bersosial, untuk berani berbicara, kemudian berani menyampaikan pendapat itu kurang. Tapi selama di Al-Wahid kurang lebih 1 tahun saya belajar untuk mencari potensi saya, menjadi pejuang Al-Wahid. Jadi bisa mengembangkan apa yang bisa dikembangkan di Al-Wahid, insya Allah Pak Mubalik. Baik. Fatan, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa kegiatan terfavorit bagi Fatan dan apa dampaknya yang dirasakan oleh Fatan? Oke, kalau untuk kegiatan favorit sih saya banyak di sini Pak Mubalik. Seperti ikut silat ataupun juga ya? Iya ikut silat, alhamdulillah. Ya sekalian untuk olahraga dan mengecilkan badan gitu ya Pak Mubalik. Kemudian untuk hal favorit yang selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu insya Allah saya ingin selalu mencari potensi saya. Potensi saya yang bisa digunakan atau bisa bermanfaat untuk orang lain. Ngomong-ngomong sekarang apa jabatannya apa nih di Al-Wahid ini? Alhamdulillah karunia Allah Ta'ala diamanahkan oleh sekolah terutama teman-teman dari seluruh rekan Al-Wahidians menjadi ketua Majelis Perwakilan Keras Masa Bakti 2025-2026. Masya Allah, mubarak. Sangat-sangat menarik ya, Masya Allah. Nah Fatan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana gambaran kehidupan sehari-hari Fatan di asrama? Oke, untuk gambaran kehidupan sehari-hari di asrama biasanya itu pagi, biasa sholat subuh Pak. Ya, kalau bisa tahajud gitu ya, karena orang jemaat itu sifatnya wajib gitu untuk tahajud. Kemudian setelah tahajud biasanya habis subuh tuh kita ngaji, kita tadarus, terus belajar tajwid. Kemudian habis itu pulang ke asrama untuk siap-siap mandi, berangkat sekolah. Di sekolah kita berangkat, masuk itu pukul 6.30. Kemudian kita belajar seperti biasa dan alhamdulillah Al-Wahid sekarang udah ada MBG yang bikin kita lebih semangat gitu ya, makan bergizi gratis Pak Mubalik. Kemudian setelah itu sekolah sampai kurang lebih jam 3 asar. Kemudian pulang. Kalau misalnya anak asrama kan beda-beda gitu kegiatannya. Ada yang olahraga setelah pulang itu. Ada yang mungkin rest. Karena capek mungkin seharian untuk beraktivitas di sekolah. Nah kemudian setelah aktivitas itu, setelah pulang dari sekolah, kita siap-siap untuk sholat maghrib. Kemudian ada, jika yang berasrama ada belajar boarding. Nah di boarding itu belajar ngaji, tajwid, terus belajar tentang kejemaatan, tentang belajar doa-doa, tentang hadis-hadis gitu Pak Mubalik. Wah Masya Allah luar biasa. Semua kegiatannya bermanfaat dan penuh makna Ya alhamdulillah insya Allah. Mudah-mudahan Fatan sukses. Amin ya Allah. Sini Mohon doa Pak. dan lulus bisa mencapai cita-cita mulianya menjadi seorang mubalik. Amin 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 ya Rabbal alamin. من أحاط الخلق بالآلاء. Keberhasilan SMA Plus Al-Wahid terpancar juga dari kondisi para alumninya. Dan hal ini menjadi salah satu kebanggaan terbesar SMA Plus Al-Wahid. Mereka telah melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi dan berkiprah di masyarakat dengan membawa semangat serta nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah ini. Pengalaman berharga selama menempuh pendidikan di SMA Plus Al-Wahid menjadi bekal berharga bagi langkah mereka ke masa depan. Pemirsa, kita akan coba gali pengalaman-pengalaman dan kesan-kesan dari para alumni SMA Al-Wahid ini. Bagaimana kesannya, bagaimana pengalamannya, yang mudah-mudahan kita bisa menemukan mutiara-mutiara dan ilmu dari pengalaman-pengalaman mereka. Mari kita ikuti bersama. تعفو عن الذنب العظيم. Assalamualaikum Kang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini atas Sama-sama. kesempatannya gitu ya, untuk kita yang ngobrol lah ya. Karena Al-Wahid ini kan saya dengar
sekarang tahun yang ke-25 gitu ya. Sedangkan Kang Andi ini angkatan tahun keberapa? Kebetulan saya tuh angkatan yang ketiga. Angkatan ya, 3 Masya lulusan Allah. tahun 2005. Jadi bakal ketahuan oleh pemirsa berapa umurnya kalau gitu. Udah 20 tahun mungkin. Iya. Nah Kang Andi, saya ada beberapa pertanyaan untuk Kang Andi. Yang pertama mungkin bisa di-share pada pemirsa tentang pengalaman belajar Kang Andi selama di SMA Al-Wahid yang memberikan pengaruh dalam perjalanan hidup hingga saat ini, apa Kang? Yang pertama kesan dan pesan mungkin di dalam secara pribadi saya menjalani pendidikan mengenyam itu di SMA Plus Al-Wahid, banyak pengaruh juga untuk saya pribadi dalam kehidupan sampai sekarang gitu Pak. Iya. Karena dulu gue termotivasi ada Al-Wahid di sini di Wonasigra gitu. Semua orang termasuk saya merasa bangga dengan adanya Al-Wahid. Itu yang memberikan semangatan semua, termasuk secara pribadi saya juga memberikan semangat untuk belajar di sini gitu. Karena belajar di Al-Wahid itu dulu kalau dibandingkan dengan sekarang itu jauh, sangat berbeda jauh gitu. Apa yang jauh tuh kan? Jauh kalau dulu ya dalam sisi fasilitas juga, dulu kan mau belajar teh di bekas TK Siti Khadijah yang cuman satu ruangan kan gitu. Terus menggunakan juga Madrasah Imamuddin yang sekarang dipakai anak-anak madrasah. Itu bergulir gantian kan gitu dulu. Terus fasilitas juga jauh, sangat jauh berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang enak kelihatannya, banyak, udah ada komputer, udah ada. Sekarang belum ada dulu. Masya Allah. Belum. Masih ada 1-2 dulu apa. Komputer buka Pentium berapa juga, wah udah jadul gitu. Kalau sekarang mah udah kelihatannya sih juga udah maju, berkembang pesat gitu. Itu yang memberikan kesemangatan secara pribadi belajar di Al-Wahid. Itu saya mencari karunia karena bedalah dengan soal-soal yang lain kalau menurut saya pribadi gitu, kalau di Al-Wahid itu sendiri gitu. Iya. Nah selain apa tadi, ada semangat meskipun dengan segala keterbatasan, apalagi Kang pengalamannya? Pengalamannya ada sedihnya juga ada, tapi dalam sisi sedih itu melihat situasi Al-Wahid dulu belum punya semewah sekarang lah gitu ya. Sebesar sekarang kita belajar dempet-dempetan kan di satu kelas gitu kan, berbarengan, terus lihat situasi atap dulu mah bocor, tapi semangat belajar teh bener-bener gitu tinggi gitu kan. Terus juga ingin memperlihatkan bahwa nih Al-Wahid teh punya siswa-siswa yang berkualitas lah gitu. Makanya kesemangatan itu semua teman-teman yang satu angkatan dulu saya di angkatan 3 itu semangat, betul-betul semangat gitu. Biasanya kalau sudah semangat gitu lebih ini ya Kang ya, apa, solid, pak iya. ya. Kan dulu kan, sekarang kan ada asrama, kan dulu masih belum dibangun tuh asrama. Oh iya. Belum ada asrama untuk LI ataupun untuk Hudab. Sekarang kan udah ada, kan dulu mah di rumah-rumah. Jadi pihak orang tua atau dari yayasan tuh menawarkan kepada warga sekitar siapa yang siap sedia untuk ditinggal oleh anak-anak Al-Wahid. Termasuk rumah orang tua saya itu hampir 3 tahun tuh. Oh digunakan untuk asrama. Yang ngekos lah intinya kan gitu. Iya. Sehingga kekeluargaannya terasa ya kalau gitu. Terasa. Jadi kekeluarganya terasa semuanya juga pas, apalagi kalau mau pulang itu pada sedih-sedih gitu. Merasa kehilangan gitu. Karena merasa mungkin warga di sini merasa udah menganggap sebagai saudara ataupun ya anak sendiri gitu kan. Gitu, seperti itu. Masya Allah, ini saya baru dengar deh Kang. Masya Allah ya, Masya Allah. Baik, kemudian ada pertanyaan selanjutnya Kang, ini terkait dukungan ya dari sekolah misalnya setelah Kang lulus tuh seperti apa bentuk dukungannya? Kalau secara dukungan
moral gitu ya, sekarang dan spiritual lah, gitu. Memberikan motivasi dan motivator gitu kan, memberikan arahan bimbingan sesuai dengan kemampuan kita sebagai mungkin anak didik, harus gimana melanjutkan gimana. Tentunya sekarang itu banyak yang ke perguruan tinggi hampir semua gitu. Semuanya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi Al-Wahid juga memberikan motivasi, memberikan kesemangatan itu untuk bisa melanjutkan lagi pendidikannya ke yang lebih tinggi lagi gitu. Kalaupun tidak, ya memberikan motivasi untuk minimal kita berkhidmat untuk jemaat ataupun di lingkungan kita itu sendiri gitu Pak. Kalau boleh tahu sekarang Kang Andi kegiatannya apa? Alhamdulillah Pak, sekarang saya tuh punya karunia kerja menjadi perangkat desa di Desa Tanjung di sini dari tahun 2015 saya bekerja. 10 tahun ya? Iya, 10 tahun mungkin dengan sekarang. Karena sekarang mah ada Permendagri yang berbeda dengan dulu. Sekarang mah kan seperti karyawan gitu. Iya. Jadi hampir 58 tahun itu sampai masa bakti Pensiunnya gitu, ya. seperti itu. Tapi nggak tahu regulasi ke depan itu seperti apa, nggak tahu gitu. Nah, mungkin Kang Andi tadi kan menyampaikan betul-betul sangat berwarna ya. Dulu tuh sekolah di Al-Wahid semangatnya tinggi, kompak, kekeluargaan. Nah, mungkin ada pesan-pesan nggak Kang Andi untuk sekarang siswa yang masih belajar nih, yang sedang belajar Al-Wahid, apa pesannya untuk mereka? Untuk pesan-pesan buat adik-adik yang sekarang belajar ataupun yang nanti ya. Oh iya, ada dua ya. Yang sedang dan yang nanti ya. Memang kalau yang sekarang lagi mengenyam pendidikan di Al-Wahid, yang pertama ini merupakan karunia sebetulnya. Karena sekolah di Al-Wahid itu berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau dibandingkan mungkin ada yang lebih bagus, ada yang lebih mahal gitu kan. Masih banyak yang sekolah-sekolah yang lebih wah gitu. Tapi secara pribadi gitu saya merasakan sekolah di Al-Wahid itu ada keberkatan, ada karunia yang mungkin tidak bisa semua orang itu dapatkan gitu Pak. Karena di sini itu betul-betul pengajaran ada pelajar selain belajar akademisi, tapi di sini juga diajarkan semua tentang ilmu agama, sholat berjemaah, tahajud dan lain-lain. Itu ada yang istimewa lah dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Itu makanya pesannya ya bersungguh-sungguhlah kalau belajar di Al-Wahid, karena nggak tahulah besok atau lusa kita jadi apa, tapi saya yakin di sini ini ada karunia dan keberkatan sekolah di Al-Wahid itu. baik. Mungkin kalau misalnya ini kan yang belum ya, yang apalagi dia mungkin pemirsa ada yang dari daerah mana, jauh segala macam. Saya juga dari Papua, kemarin ada yang dari Papua. Ada Papua juga ya. Angkatan saya, angkatan 2 itu. Ada yang dari Papua. Nah, bagaimana biar mungkin tidak khawatir, tidak merasa ragu, pemirsa juga mungkin ada pesan. Nah, untuk yang mau berminat ya, sekolah di Al-Wahid, jangan ragu-ragu sekolah di sini, karena sekolah Al-Wahid merupakan sekolah mungkin secara pribadi itu favorit lah saya gitu kan. Tapi jangan takut, jangan merasa gimana gitu. Pokoknya mah sekolah di Al-Wahid tinggal di Tanjung apalagi di Monastigra nyaman dan aman insya Allah. Nyaman dan aman, apalagi beliau ini perangkat desa, insya Allah aman ya. Alhamdulillah. Ini Kang, terima kasih banyak. Meskipun wawancara singkat, tapi saya pikir ini sangat penuh makna ya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Akang semakin maju, makin sukses. Amin. Jasmani dan rohaninya, dan tentunya SMA Plus Al-Wahid seperti harapan kita ya semakin berkembang. يا ملجئي يا كاشف الغمام. Keberhasilan para siswa dan siswi SMA Plus Al-Wahid bukan hanya menjadi kebanggaan pihak sekolah, namun juga bagi para orang tua.
Bagi mereka, keberhasilan yang paling mendalam adalah ketika putra-putri mereka lulus dari SMA plus Al-Wahid, lalu mereka memancarkan cahaya ilmu dan memiliki akhlakul karimah yang menenteramkan jiwa. Pemirsa, tidak ketinggalan, kita juga ingin mendengarkan bagaimana kesan-kesan dari para orang tua yang pernah menyekolahkan anaknya di Al-Wahid atau sedang menyekolahkan anaknya di Al-Wahid. Kita coba dengarkan kesan-kesan dan pesan mereka juga. Mudah-mudahan juga kita tidak kalah akan mendapatkan nilai-nilai yang sangat membangun dan positif dari pandangan-pandangan mereka. Mari kita ikuti. Antal murad wa anta matlabu muhjati wa alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saya berkesempatan untuk ngobrol, wawancara dengan Ibu Nung. Ibu Nung ini adalah salah seorang dari orang tua siswa yang pernah bersekolah di Al-Wahid. Kita akan bertanya beberapa hal dengan beliau. Assalamualaikum Mbak Nung, apa kabar? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah baik. Makasih banyak Ibu atas waktunya, alhamdulillah Iya. bisa kita ngobrol Ibu ya. Iya Pak. Saya tuh ingin tanya Bu ya, Ibu kan pernah menyekolahkan putri Ibu ya Iya. di SMA Di Al-Wahid. Al-Wahid. Nah, apa perubahan yang terasa dan Ibu lihat langsung pada putri Ibu? Baik, jazakumullah atas kesempatan yang Bapak berikan dan waktu yang Bapak berikan. Banyak sekali ya Pak perubahan. Pertama-tama ya Pak, saya ucapkan syukur karena tidak terasa ini Al-Wahid sudah berdiri 25 tahun. Oh, ya, betul, Masya Ya. Allah. Nah, Luar biasa. kemudian banyak sekali perubahan yang saya lihat, terutama di anak saya ya. Kalau anak-anak ini kan ada pembelajaran boarding, kejemaatan, akhlak dan fikih gitu ya di sini. Nah, yang saya lihat itu perubahannya anak saya menjadi lebih rajin ya Pak ya. Alhamdulillah sholat berjamaahnya juga yang tadinya mungkin malas-malas. Karena mungkin digerakkan juga ya sama guru-guru. Nah, jadi lebih rajin nih sholat ke masjidnya. Terus sholat duha juga. Ya, karena pas istirahat jam 10, itu kan waktu sholat duha, anak saya langsung aja ya ke abdas terus sholat duha gitu. Tahajudnya juga alhamdulillah, walaupun mungkin masih belum setiap hari tahajudnya. Iya, begitu. Alhamdulillah Bu ya, artinya membawa banyak kebaikan Bu ya. Iya, Luar alhamdulillah. biasa, Masya Allah. Nah sekarang sudah lulus, Sudah. sudah kuliah, sudah bekerja Bu ya? Sudah bekerja. Alhamdulillah, mubarak Ibu ya. Alhamdulillah. Jazakumullah. Jazakallah khair. Nah kemudian sekarang terkait komunikasi Bu, antara pihak sekolah dengan Ibu selaku orang tua, itu seperti apa Bu komunikasinya? Banyak sekali, salah satunya kita ada grup. Anak saya juga kan ada yang masih sekolah nih, kelas 11 sekarang. Ada grup dengan Bapak Kepala Sekolah, lalu Wakasek, lalu wali kelas masing-masing juga. Jadi kita bertukar informasi, semua kegiatan diinformasikan baik dari pihak sekolah ke orang tua, sebaliknya orang tua ke sekolah. Nah, ya ada juga setiap bulan ada jadwalnya ya. Kita itu rapat ya, ada rapat untuk yang jauh bisa lewat online juga. Oh gitu. iya. Artinya komunikasinya sangat bagus Bu ya. Sangat bagus. Alhamdulillah. Iya. Nah mungkin ini pertanyaan yang terakhir Bu, Ya. terkait mungkin Ibu ada pesan-pesan untuk para pemirsa, para orang tua yang juga mungkin punya anak yang baru akan lulus SMP menuju SMA. Silakan Bu, ada pesan apa yang disampaikan? Ya, jangan ragu-ragu menyekolahkan anak ke Al-Wahid. Sudah saya rasakan mungkin ya Pak maksudnya. Ya. Jadi kita di sini kebetulan dari seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke anak-anak berkumpul di sini dengan berbagai macam karakter mereka. Ada macam-macam karakter ya. Dikumpulkan di Al-Wahid,
untuk belajar kejemaatan dan menjadi Ahmadi yang muklis. Gunung hatur nuhun pisan Ibu, terima kasih banyak atas Bapak sami-sami. informasi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa didengar langsung oleh para pemirsa ya Bu ya. Iya, Sehingga Bapak. bisa mengambil manfaat yang sangat baik. Sekali lagi Ibu terima kasih banyak Ibu. Jazakumullah Sama-sama. khairan. Barakallah Bapak. رقاب الناس من أعبائي أنت المراد وأنت مطلب مهجتي وعليك كل توكلي ورجائي. SMA Plus Al-Wahid adalah rumah bagi generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dengan fasilitas yang tersedia, para guru berdedikasi sepenuhnya bagi para anak didiknya. Disertai lingkungan yang islami, sekolah ini terus menjadi tempat terbaik untuk menumbuhkan harapan dan meraih cita-cita. Inilah SMA Plus Al-Wahid, tempat lahirnya generasi unggul masa depan. Pemirsa, rangkaian wawancara sudah kita ikuti bersama Bapak Kepala Sekolah, dengan para siswa-siswa pilihan, dengan alumni, dengan para orang tua. Mudah-mudahan dari wawancara ini dan liputan khusus ini kita mendapatkan sebuah pemahaman dan pengenalan yang lebih mendalam terkait SMA Plus Al-Wahid. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa SMA Al-Wahid ini bukan hanya membentuk generasi yang berprestasi, namun bentuk generasi yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan liputan khusus ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian, dan tentunya mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Jazakumullah hasanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للسائلين فلا ترد دعائي يا من أرى أبوابه مفتوحة للسائلين فلا ترد دعائي